Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab sebagai media sarana bagi kita untuk mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sahabat, pada episode kali ini kita hendak mengulik bacaan Kejadian 28 ayat 10 sampai 22, Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 dengan judul Harga yang harus dibayar. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk mengulik bacaan pada episode kali ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Suta Prawira. Selamat jumpa kembali Bapak Pendeta. Shalom, salam jumpa juga Pendeta Santiani Rumenta Manurung. Ya, Bapak Pendeta Suta Prawira melayani di GKI Gunung Sahari. Baik Bapak Pendeta, sebelum kita memulai ngulik Alkitab pada episode kali ini, kita berdoa. Silakan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami mengucap syukur apabila kami boleh kembali berkumpul di sekitar firman-Mu, kami boleh mendalami apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami boleh berinteraksi satu dengan yang lain demi menemukan apa yang paling hakiki dari apa yang Engkau firmankan melalui Alkitab dan juga melalui perbincangan di dalam ngulik Alkitab pada saat ini. Kami mohon pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus, agar seluruh proses percakapan ada dalam perkenanan Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya akan membaca Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 dan silakan sahabat boleh membaca Alkitab dari yang sudah sahabat pegang ya, Alkitab ini. Maka Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Sahabat YKB yang menyaksikan dan belajar bersama program Ngulik Alkitab, kita mengulik Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 dengan judul Harga yang harus dibayar. Baik, Bapak Pendeta Suta, di segmen pertama ini saya mau mengawali dengan pertanyaan. Bapak Pendeta boleh menceritakan konteks umum ataupun kisah sebelumnya yang melatari begitu ya
Yakub berangkat dari Bersheba, lalu kemudian ia pergi ke Haran itu? Ya, jadi kalau kita membaca kisah Esau dan Yakub, ini adalah kisah yang sangat menarik, sangat dramatis, dan merupakan sebuah kisah asal-usul, ya, kisah etiologis tentang suku bangsa yang berasal dari rahim yang sama, tetapi mereka bertentangan satu dengan yang lain. Dan suku yang satu jauh lebih kuat dari yang lain. Dan yang menarik, suku yang lebih kuat itu adalah suku yang berasal dari adik, bungsu, ya, bukan dari kakak yang sulung, ya. Jadi ketika kedua anak Ishak ini tumbuh menjadi besar, nampak sebuah sindrom anak bungsu, ya. Biasanya anak bungsu atau anak kedua ingin jadi yang pertama. Dan di dalam perkembangannya kita menemukan bahwa ada sosok anak sulung yang tidak menghargai hak kesulungannya, menganggap remeh, sementara ia berhadapan dengan seorang adik yang sangat membanggakan hak kesulungan. Ia tahu itu sangat berarti bagi kehidupannya. Nah, di dalam Alkitab bahwa diceritakan lalu kemudian terjadi transaksi di antara kakak dan adik. Yang satu itu mengambil keputusan atas dasar pertimbangan kepuasan hasrat jasmaniah, ya, kesukaan terhadap makanan, sementara yang satu mengambil keputusan atas pertimbangan betapa pentingnya hak kesulungan bagi kehidupannya. Nah, di dalam transaksi ini dengan mudah saja ia menjual, ya, hak kesulungannya. Ini mau menunjukkan bahwa sang adik selain melihat hak kesulungan itu sangat berarti dalam hidupnya, ia juga memiliki kecerdikan, ia juga tahu kelemahan kakaknya, dan oleh karena itu ia bertransaksi. Jadi dalam hal ini kita melihat sebenarnya Yakub itu tidak salah, ya. Sebab dia sah, dia membeli. Sama seperti sekarang orang-orang Israel yang kembali dari luar negeri, lalu kemudian mereka membeli. Jadi Israel menjadi besar itu karena di awalnya ketika Inggris memungkinkan mereka kembali, mereka membeli daerah satu persatu sehingga menjadi lebih luas. Sampai kemudian mereka berdiri menjadi sebuah negeri. Nah, jadi di dalam kasus ini kita menemukan bahwa si bungsu dia sah sebab dia beli. Yang menjadi masalah adalah bahwa si sulung itu sangat merendahkan haknya. Nah, yang menjadi masalah berikutnya adalah bahwa Ishak tidak tahu bagaimana menerjemahkan, ya, jawaban Tuhan ketika ia mengalami pergumulan yang berat. Sama seperti Abraham mengalami kesulitan untuk mendapatkan keturunan, itu juga dialami oleh Ishak. Dan setelah ia bergumul memohon kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan menjawab. Tetapi ketika Ribka mengandung, ada masalah di dalam kandungan mereka, ya. Sebab bayi itu bertolakan, ya, ada sesuatu masalah yang dihadapi sampai ia mengeluh sekali lagi kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan sebuah jawab. 2 bangsa ada dalam kandunganmu, 2 suku bangsa akan berpisah dari dalam rahimmu, suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, anak yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda. Ya, itu yang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-23. Nah, jadi pada bagian ini semestinya Ishak bergumul dengan Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebab dari segi tradisi seorang anak sulung akan mendapatkan berkat kesulungan. Dan kelihatan Ishak juga tidak mempercakapkan dengan Ribka bahwa ada suara Tuhan seperti ini. Bagaimana? Nah, ia tidak tahu bahwa ternyata anak-anak sudah berproses lebih dahulu. Yang satu merebut dengan membelinya. Nah, tinggal sekarang legalitas berkat itu
yang sebagaimana lazimnya dilakukan di dalam tradisi pada waktu itu diberikan kepada yang sulung. Ini menjadi masalah antara Ishak dengan Ribka. Nah, Ribka juga tidak bergumul dengan Tuhan. Ia lalu kemudian ia menemukan caranya, yaitu dengan menipu, mengajak anak yang dikasihinya, Yakub, untuk merencanakan sebuah penipuan. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, apa yang terjadi dengan Abram di masa lalu terjadi juga di sini. Ya. Abram dulu dijanjikan oleh Tuhan akan mempunyai keturunan yang luar biasa, ya, seperti pasir, seperti bintang. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan anak, ya, lalu kemudian mereka mengambil jalan pintas, bahwa Abram menuruti saran dari istrinya untuk mengambil Hagar. Padahal itu bukan jalan Tuhan. Kita menemukan ketika mereka mengalami tantangan yang besar, terjadi kelaparan, dan oleh karena ketakutan, lalu diakuilah istrinya itu sebagai adiknya. Itu cara manusia. Nah, sekarang ketika bahwa Tuhan menyatakan yang satu akan menjadi lebih besar dari yang lain, dan yang jadi lebih besar itu di luar kelaziman sebab dia adalah seorang adik, lalu mereka tidak bergumul kepada Tuhan. Bagaimana caranya bahwa itu terjadi? Sebab di dalam tradisi kehidupan umat Allah Israel, sebagaimana kita tahu, berkat kesulungan itu penting, ya. Sebab itu yang akan menentukan besar kecilnya waris. Itu yang akan menentukan kepemimpinan di dalam kekerabatan. Itu juga yang akan menentukan siapa yang akan menjadi imam di dalam sebuah kerabat. Menjadi sesuatu yang strategis yang tidak dipikirkan oleh orang tua. Jadi masing-masing mengambil jalannya masing-masing. Dan inilah yang membuat bahwa masing-masing akan mempunyai konsekuensi terhadap apa yang dilakukannya. Jadi boleh dikatakan baik Ishak maupun Ribka kurang dapat bisa secara bijak lalu kemudian menggumuli semacam tanda begitu yang sudah ada begitu di dalam kandungannya, bahwa mereka bertolak-tolakan, justru nanti yang tua menjadi hamba yang muda itu kurang digumuli. Apa ya makna tanda itu? Benar. Jadi mestinya kalau mereka mengerti tentang atau menghayati tentang tradisi berkat kesulungan, mereka mesti tiba pada pergumulan itu bagaimana mungkin. Nah, oleh karena mereka tidak bergumul dalam hal ini, maka yang terjadi adalah masing-masing memakai caranya. Ya, Yakub memakai caranya, lalu kemudian Ribka dan Yakub juga bersekongkol menggunakan caranya. Nah, ini yang menjadi cerita yang begitu dramatis dalam kitab Kejadian tentang dua kakak beradik ini. Iya, jadi masing-masing dengan caranya, lalu kemudian kita akan melihat konsekuensi yang harus mereka terima karena jalan begitu ya, yang harus mereka ambil karena konsekuensi dari cara begitu ya, yang mereka lakukan. Mereka berdua mungkin kurang juga sungguh-sungguh menggumuli, dan akhirnya itu tampak dari pola asuh begitu ya kepada kedua anaknya. Dan juga dalam bagian ini sebenarnya status itu sesuatu yang harus dipertahankan dan dijunjung, dihayati. Hak kesulungan itu status itu mesti diperjuangkan, sebab kalau tidak diperjuangkan status itu bisa diambil. Jadi umat tidak Allah, taken for granted seperti itu. Umat Allah Israel punya status sebagai umat pilihan. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa umat pilihan itulah yang justru yang menyalibkan ya, Mesias yang ada di tengah-tengah mereka. Jadi status itu bisa beralih, bisa dialihkan, tidak otomatis oleh karena keberadaan lahiriahnya, tidak juga otomatis oleh karena warisan yang diturunkan turun-temurun. Apabila tidak diperjuangkan, dia bisa hilang dan bisa beralih. Iya, kita akan lanjutkan di segmen kedua, bagaimana Yakub juga harus memikul begitu ya konsekuensi dari
cara bagaimana ia bersikap begitu bersama dengan ibunya menyikapi tentang berkat Tuhan hak kesulungan ini di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22 dengan judul Harga yang Harus Dibayar. Pada kali ini kita sudah tiba di segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber episode kali ini, Pendeta Suta Prawira. Baik, Bapak Pendeta, kita lanjutkan ya di segmen kedua ini. Lalu kemudian Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Ini kan Yakub dalam pelarian seperti itu ya. Dia harus pergi, dia harus lari begitu karena kemarahan begitu ya, kemarahan kakaknya yang luar biasa, baru sadar ya, atas apa yang sudah dia putuskan, dia tidak menimbang lebih dulu begitu ya. Dan dalam pelarian itu nampaknya Yakub benar-benar sendirian begitu. Bagaimana ini Pak Pendeta merespon ini? Jadi kita melihat bahwa Yakub mengalami ketakutan. Ya, bukan saja ketika dia berangkat, bahkan kalau kita menelusuri pembacaan Alkitab ketika dia pulang pun dia mengalami ketakutan. Padahal dia sudah diberkati Tuhan dengan begitu banyak anak, ya, diberkati oleh Tuhan dengan begitu banyak budak dan ternak, dan dia hendak kembali. Kalau kita menelusuri pembacaan Alkitab, dia ketakutan. Ya. Jadi seorang yang memperoleh haknya dengan cara menipu, dengan cara licik dan cerdik, tentu akan menanggung bagian ini. Ya. Ia tentu merasa curiga dengan banyak pihak sehingga jangan-jangan dia tidak berani untuk menumpang, sehingga kita menemukan kisah ia beristirahat di tanah lapang di atas sebuah batu, ya. Mau menunjukkan bahwa ia mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Dan ia merebahkan diri dan meletakkan kepalanya di atas batu, ya, yang membuat ia tertidur lelap di sana. Nah, di dalam pembacaan Alkitab kita bahwa ketika ia tertidur, ia bermimpi dan Tuhan menyatakan dirinya dalam mimpi. Di dalam Alkitab memang kita sering menemukan bahwa Allah menyatakan dirinya atau Allah bertindak ketika manusia tertidur, ya. Kita mengenal cerita bagaimana Adam dibuat tertidur ketika Hawa diciptakan, ya. Lalu kemudian kepada Abimelek Allah menyampaikan pesannya ketika Abimelek tidur, kepada Abraham juga ketika ia bermimpi, ya.
Kepada Yusuf juga mimpi-mimpi dinyatakan. Jadi mimpi pada waktu itu dijadikan oleh Allah sebagai sarana untuk menyatakan pesan-pesannya. Dan mimpi yang dialami oleh Yakub dalam pembacaan Alkitab kita adalah mimpi yang bagi kita semua, bagi anak-anak sekolah minggu ya, begitu luar biasa. Saya membayangkan ketika kecil ada tangga ke atas, malaikat naik turun begitu ya. Mimpi yang sungguh sangat luar biasa, dan lalu kemudian di dalamnya Allah memberikan janji. Dan kalau kita melihat janji Tuhan kepada Yakub, itu adalah sebagai sebuah pengulangan janji kepada Abraham, tapi ditambah dengan janji penyertaan. Ya. Jadi kalau kita membaca di dalam pembacaan Alkitab kita, ya, dalam pasal 28 ayat 13, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, ke sebelah barat, utara, dan selatan. Dan oleh serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemana engkau pergi. Ini janji kepada Abraham. Ya, diulangi. Nah, yang menjadi tambahan dari janji Tuhan dalam penampakan kepada Yakub adalah di bagian akhir dikatakan, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya, jadi Tuhan mengetahui ia ada dalam pelarian. Ketika ia ada dalam ketakutan, Yakub merasa sendiri, merasa dikejar-kejar oleh sosok yang begitu mengerikan. Sebenarnya dalam pelarian itu Tuhan menyertainya. Sehingga dalam pembacaan Alkitab kita ada bagian ungkapan iman yang penting dari Yakub ketika ia bangun. Ungkapan iman yang ia katakan secara luar biasa bahwa aku baru menyadari Allah ada di sini. Ya. Itu adalah satu ungkapan iman. Ia mengatakannya dengan kalimat demikian. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah dan inilah pintu gerbang surga. Ya. Jadi sebuah pesan yang penting pada bagian ini, ketika berkat sudah diberikan dan kita mendapatkan berkat itu dari Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Nah, sering oleh karena kelemahan kita, oleh karena kita melakukan segala sesuatu dengan cara kita tidak menyadari akan penyertaan Tuhan. Kita selalu merasa sendiri oleh karena konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi peristiwa pelarian, artinya larinya Yakub itu semacam apa ya, cara begitu ya, di mana Tuhan mau kembali meneguhkan begitu janji kepada Abraham juga kepada Ishak. Sebab rasanya kan Ishak juga sesungguhnya Tuhan ada dan aku tidak mengetahuinya begitu ya. Jadi rasanya mungkin Yakub tidak persis terlalu tahu sebetulnya ini apa, karena juga kan berkat janji berkat yang akan diberikan Ishak juga kan yang paling mengetahui sebetulnya Ribka rasanya begitu ya. Yakub mungkin tidak terlalu tahu, tetapi justru lewat peristiwa larinya Yakub di sini dia semacam apa ya, mengenali begitu ya siapa Tuhan dan janji berkat semacam apa yang akan diberikan kepadanya dan juga melaluinya. Iya. Jadi kalau kita melihat ini berarti bahwa sebagai orang tua Ishak dan Ribka tidak pernah mempercakapkan ya dengan anak-anak ya tentang apa sih berkat itu ya. Berkat apa yang mereka sebenarnya terima dari Tuhan, dan berkat itu
apa wujudnya dalam kehidupan. Sehingga ketika Yakub mendapatkan berkat itu, ia mengalami ketakutan. Dia tidak memahami bahwa di dalam berkat itu ada penyertaan, di dalam berkat itu ada pemeliharaan, tetapi di dalam berkat itu juga ada tanggung jawab tentu kepada yang memberi berkat. Nah, jadi mimpi ini sebenarnya mau mengatakan engkau diberkati. Engkau sudah mendapat berkat itu. Betapapun engkau dapatkan dengan cara yang engkau buat sendiri dengan ibumu, dengan cara yang mungkin tidak baik begitu. Tetapi berkat itu sudah turun atasmu. Nah, tentu pertanyaan kita berikutnya, apakah Tuhan itu setuju dengan penipuan? Tindakan konspirasi. Iya. Tapi kalau kita membaca Alkitab kita, sebenarnya yang pertama yang mendukakan hati Tuhan itu adalah, kok ada anak sulung tidak menghargai hak kesulungannya. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah melihat bahwa dia tidak layak untuk menjadi anak sulung. Sebab dia tidak menghargai status kesulungannya. Sama seperti umat pilihan itu dialihkan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut Kristus, ya, sebab mereka tidak menghargai statusnya. Nah, bahwa Yakub menggunakan cara yang kurang terhormat begitu, Tuhan yang adil itu memperkenankan Yakub untuk memikul apa yang menjadi bagiannya. Ada bagian yang Tuhan berikan berkaitan dengan berkat, pemeliharaan, tetapi ada bagian yang mesti ia pikul, itu adalah harga yang harus dibayar ketika kita memperoleh berkat dengan cara-cara yang manusiawi. Iya. Jadi memang pelariannya Yakub ini juga sebagai cara Tuhan nanti yang akan membentuknya justru ya. Karena hak kesulungan berkat yang demikian besar itu juga kan harus dipikul oleh seorang yang sungguh-sungguh tahu betapa sangat besar berkat itu dan bagaimana bertanggung jawab atas itu. Ya, jadi di dalam pelarian itu juga kita melihat bahwa Yakub merasakan apa yang ia lakukan. Bagaimana ia ditipu oleh pamannya. Harus bekerja berkali lipat ya. Hampir ia 20 tahun lamanya di pengasingan ya. Jadi sebenarnya ada bagian yang harus Yakub rasakan atas tindakan yang ia lakukan, tetapi Tuhan berkenan itu terjadi dalam kehidupan Yakub dan Yakub berproses di dalamnya. Dan oleh karena itu janji pemeliharaan Tuhan itu Tuhan wujudkan dalam kehidupan Yakub. Jadi sekalipun ia dalam pelarian, namun bukan berarti Tuhan meninggalkannya. Betul. Jadi berkat yang melekat dalam diri Yakub, ya, itu yang membuat Tuhan menyertainya. Jadi Tuhan yang disembah oleh Ishak, Yakub, bukan Tuhan seperti yang ada di tanah Kanaan yang terikat dengan lokus, dengan tempat, tetapi Tuhan yang turut mengembara bersama dengan mereka yang diberkatinya. Mereka yang diberkatinya. Baik, kita akan lanjut di segmen yang ketiga untuk melihat ayat selanjutnya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22 dengan judul Harga yang harus dibayar. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang tersedia dengan senang hati. Narasumber pada episode kali ini, Bapak Pendeta Suta Prawira akan merespon tanggapan maupun juga menjawab pertanyaan dari para sahabat. Kita lanjut di segmen yang ketiga ini ya, Bapak Pendeta. Di ayat selanjutnya, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Ini pengakuan Yakub. Lalu keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel dahulu, nama kota itu Luz. Ini juga respon begitu ya, respon Yakub terhadap peristiwa yang menurut dia itu sangat besar, menggetarkan, dan dia justru meresponnya dengan ungkapan syukur. Menjadikan tugu, menuang minyak ke atasnya, ini simbol apa ini, Pak Pendeta? Iya, jadi semacam inisiasi penahbisan ya. Jadi pengurapan ya, biasanya pengurapan itu untuk raja, untuk imam, untuk nabi ya. Jadi menuangkan minyak di atas sebuah batu sebenarnya sebuah proses inisiasi untuk meneguhkan bahwa tempat ini bukan lagi tempat yang biasa. Ya. Sama seperti seseorang diurapi sebagai imam, seseorang diurapi sebagai raja, bahwa dia memang manusia biasa, tetapi dia bukan sekedar manusia biasa. Nah, ini adalah tempat yang biasa, sama seperti tempat-tempat lain, tetapi tempat ini menjadi tidak biasa, sebab ini adalah tempat Allah menyatakan kehendaknya, menyatakan janji pemeliharaannya, dan juga menyatakan pelbagai tentu titah-titahnya dalam kehidupan. Jadi tempat di mana seseorang dijumpai oleh Tuhan, lalu kemudian diteguhkan oleh Yakub sebagai sebuah rumah Allah. Ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan rumah Allah, mungkin kita terlalu sombong gitu ya kalau kita mengatakan rumah Allah ya. Sebab ya, siapa itu Allah gitu. Allah ya, itu rumahnya itu begitu besar ya. Ya. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam Alkitab sering kita menemukan istilahnya tidak lagi menggunakan rumah Allah tapi rumah doa. Ya. Sebab kalau disebut itu rumah Allah, maka seolah-olah mempersempit pemahaman bahwa Allah itu ya. Tetapi kalaupun mau dilihat dari sudut pandang lain, ketika itu disebut rumah Allah, bisa jadi Tuhan berkenan untuk tinggal di dalamnya sebagai bentuk perendahan diri. Ya. Oh, ini bentuk ia berkenan mau di situ. Berkenan. Ya. Jadi artinya konsep rumah Allah kita mesti lihat dari dua sisi. Di satu sisi sebenarnya Tuhan itu maha besar, tidak perlu rumah. Dan tidak bisa kita kungkung dengan itu. Tidak kungkung dengan itu. Tetapi kalau Tuhan yang maha besar itu mau merendahkan diri, berkenan tinggal di sana, ini adalah kemurahan Tuhan. Dan oleh karena itu kemurahan Tuhan tidak boleh digunakan oleh kita sebagai alat untuk mengkungkung Tuhan.
Oleh karena itu pada bagian pembacaan Alkitab itu dikatakan pintu gerbang surga. Sebab rumah Tuhan itu di surga, di atas. Jadi itu tuh hanya pintu gerbangnya. Ya. Nah, tetapi mungkin untuk mempermudah ya, diberi nama Betel ya, rumah Allah ya. Sebuah pemahaman yang mudah dicerna oleh bangsa-bangsa di sekitar. Seolah-olah Tuhan punya rumah di bumi ini. Iya, dan itu juga menolongnya. Yaitu tadi ya, memaknai bahwa tempat ini di mata orang biasa, tetapi buat Yakub tempat ini menjadi luar biasa karena Tuhan justru berkehendak menyatakan kehendaknya di tempat itu. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini ungkapan apa? Apakah ungkapan ada semacam keraguan atau Yakub mau meminta penegasan kembali? Yakub merasa ini betulkah sungguh-sungguh Tuhan menyertainya begitu? Karena ketika dia dalam pelarian dia juga mungkin juga bingung, ini kapan pulang, masih bisa pulang atau tidak begitu. Jalan yang di depan yang akan dia tempuh juga dia seperti apa nanti begitu hidup saya. Jadi ia sadar bahwa cara yang dilakukannya itu keterlaluan. Ya, artinya menjebak kakaknya yang ya itu juga salah kakaknya ya. Iya, menjebak kakaknya untuk merebut haknya, sehingga di antara mereka berdua sebenarnya kalau dituntut kan kesepakatan kita. Nah, cuman masalahnya bagaimana ia merebutnya dari ayahnya itu yang dengan menipu. Nah, ini yang membuat Yakub mengalami ketakutan. Nah, oleh karena ia mendapatkan berkat itu dengan cara yang tidak lazim ya, dengan cara yang menyakitkan hati Ishak, ya, ayahnya menyakitkan hati kakaknya begitu. Dan juga Yakub nanti menyakiti hati pamannya juga. Sebab dia cerdik ya. Jadi semua laki-laki yang dekat dengannya disakiti ya. Kakak laki-laki disakiti ya. Ayah laki-laki. Paman juga. Keluarga ini cerdik semua. Nah, jadi wajar kalau Daud Yakub mempunyai keraguan. Ya, keraguan. Apakah benar aku itu diberkati? Apakah benar aku itu akan dipelihara? Sehingga dia sepertinya menyampaikan nasarnya. Aku akan menyembah Engkau sebagai Tuhanku apabila aku cukup makan, ya, cukup pakaian, ya. Dan ternyata Tuhan membuktikan dia bukan hanya cukup makan, cukup pakaian, ya. Dia pulang dengan anak-anak yang banyak. Ia pulang dengan budak-budak yang banyak, ia pulang dengan harta, dengan ternak yang banyak, ya. Dan oleh karena itu di tempat ini, ketika ia pulang 20 tahun kemudian ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Ini juga adalah ungkapan nazar begitu ya. Betul, dan di dalam Yakub. kehidupan orang-orang Israel, tempat itu nanti menjadi semacam tempat berkumpulnya suku-suku ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Di Betel. Kita masih ingat misalkan ketika Amos itu menyampaikan nubuatnya di Betel, ya. Ketika dia diusir oleh Imam Amazia, ya. Cari makannya jangan di sini tapi di kampungmu, di selatan, ya. Itu mau menunjukkan kepada kita dalam kurun waktu yang cukup lama, ya, setelah tanah yang dijanjikan itu diberikan, ya, itu menjadi tempat suku-suku Israel berkumpul untuk berdoa. Iya, Pak Pendeta, dari kisah begitu ya, perjalanan baik di keluarga Ishak secara khusus begitu, secara khusus lagi pelarian begitu, larinya Yakub
atas konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Bagaimana ini kita memaknai begitu ya. Ketika mungkin sebagian dari kita juga rasanya ada kecenderungan ingin mengerjakan begitu ya. Hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan, lalu kemudian saya mau kerjakannya dengan cara saya begitu. Saya mau kerjakannya dengan kehendak saya. Dan karena itu kita juga bisa saja begitu ya menanggung konsekuensi atas keinginan kita mau mengerjakannya dengan kehendak kita. Jadi kita yakin bahwa Tuhan memberkati kita ya. Ketika kita menjadi percaya, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan itu memberkati kita. Ketika kita memulai pekerjaan, kita datang kepada Tuhan, kita yakin Tuhan memberkati kita. Nah, yang menjadi persoalannya adalah ketika kita menjalani kehidupan, bagaimana berkat Tuhan itu didapat oleh kita. Ya. Sebab Tuhan memberkati bisa melalui usaha yang kita kembangkan. Tuhan memberkati kita melalui pekerjaan yang kita tekuni. Tuhan memberkati kita melalui pelbagai kegiatan, aktivitas yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Nah, bagaimana kita berproses di dalam usaha kita, bagaimana kita berproses di dalam pekerjaan kita, di dalamnya mengandung konsekuensi. Ya, jadi kalau kita mengumpulkan berkat dalam usaha, lalu kemudian kita tidak dengar-dengaran dengan kehendak Tuhan bagaimana kita melipat gandakannya, lalu kita menggunakan cara-cara kita, ada konsekuensi yang harus kita pikul. Bisa berat. Ya, sama seperti yang dialami oleh Yakub, bukan setahun 2 tahun. Ya, 20 tahun. Ya, bukan waktu yang pulang sudah tua, kurang lebih begitu kan, anak-anak sudah besar. Nah, di dalam kehidupan kita pun menurut hemat saya dari sudut pandang firman Tuhan yang kita gali bersama-sama, kita diberkati. Bagaimana kita mendapatkan berkat itu akan menentukan apa yang akan kita alami. Tetapi kalau kita mengelola setiap usaha, pekerjaan, karir kita sebagaimana Tuhan kehendaki, tentu kita tidak akan mengalami konsekuensi-konsekuensi yang terjadi dalam hidup kita. Nah, di dalam kehidupan kita acap kali kita menggunakan cara kita. Lalu kemudian kita bertemu kesulitan demi kesulitan. Nah, Tuhan itu sebenarnya mengasihi kita. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami ketakutan, Tuhan senantiasa datang, mengingatkan, meneguhkan. Supaya pertama-tama kita disadarkan setiap perbuatan ada konsekuensinya. Supaya kita siap apabila itu adalah konsekuensi yang harus kita pikul, kita masih memikulnya. Nah, ketika kita memikulnya sampai pada tuntas apa yang menjadi bagian kita, Tuhan juga akan menuntun kita untuk kembali. Jadi betapapun bisa saja kita salah mengambil keputusan karena ego dan sebagainya, kita ingin memakai dengan cara kita dan ada konsekuensi pun yang kita pikul, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Dalam proses kita mesti harus menanggung konsekuensinya, begitu ya Pak Pendeta? Ya, sebab itulah kita mengatakan Allah kita Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, kita yang mengingkari janji. Nah, Alkitab itu Allah membaharui perjanjiannya. Sebab ketika diingkari kan janji batal. Tetapi Allah membaharui, memberi kesempatan ulang. Nah, jadi kalau kesempatan ulang itu berulang-ulang kita selalu membatalkannya, mungkin Tuhan juga ada sampai pada satu titik ya, aku mesti kasih pelajaran yang besar. Ya, sama seperti yang terjadi dengan Israel, ya, dibuang ke pembuangan itu pelajaran yang besar. Setelah kesempatan berulang-ulang datang, tetapi disia-siakan oleh mereka. Iya. Baik, sahabat, melalui kisah tentang mimpi Yakub di Betel ini kita juga bercermin atas hidup kita. Kita bisa saja berupaya untuk mengambil langkah cara-cara yang menurut kita itu oke, yang menurut kita itu pas dengan kehendak kita, dengan ego kita. Dan atas cara itu bisa saja kita menerima konsekuensi yang menurut kita itu membuat kita pedih. Namun yakinlah Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan berkenan untuk selalu
membarui janjinya, ya, sekalipun ada janji-janji yang kita mungkin ingkari begitu ya, karena kehendak kita, namun Ia berkenan untuk mengarahkan kita dan menuntun kita kembali kepadanya. Dan ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat dimanapun berada, sahabat boleh membagikan tayangan ini kepada sebanyak mungkin orang, lalu kemudian boleh menekan tombol like ataupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update tayangan terkini dari YKB GKI TV. Sebelum kita mengakhiri episode ini dalam program Ngulik Alkitab, kita berdoa. Silakan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, kami mengucap syukur apabila kami boleh belajar dari kisah Yakub dan Esau. Kami boleh belajar bagaimana setiap orang yang menggunakan caranya harus siap menghadapi konsekuensi dari cara-cara yang dilakukan. Dan kita juga boleh Tuhan tuntun untuk mengenal hatinya Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika berkat diberikan, Tuhan menyertai, menuntun, menguatkan, dan memampukan kita semua untuk memikul setiap konsekuensi beban berat dalam kehidupan ini. Biarlah ya Bapa, bagian firman Tuhan ini boleh menuntun kami semua untuk hidup di dalam jalan yang Tuhan tentukan, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.